bahwa tujuan semua ibadah itu terwujudnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa, setiap Allah Subhanahu wa taala membebankan kepada kita sebuah amal ibadah bukan dalam rangka untuk menyengsarakan kita, tetapi dalam rangka justru untuk kebahagiaan kita, kebaikan kita. Di sini banyak orang yang mereka tidak menyadari dan kenapa mereka merasa telah melakukan berbagai macam amal ibadah tapi tidak berbahagia. Dia lupa, diantaranya lupa bahwa tujuan semua ibadah itu terwujudnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mesti dia ingat-ingat, bahwa ditunaikannya ibadah segala macam beban syarat itu tujuannya adalah untuk mengantarkan kita, yaitu terwujudnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang dilakukannya tanpa memiliki poin ketakwaan, tanpa memberikan poin ketakwaan, maka ibadah itu menjadi ibadah yang kosong, ibadah yang tidak mengantarkan kepada tujuan. Dia tidak mendapatkan keutamaan dari ibadah tersebut, sehingga akan menjadi hal yang justru sia-sia. Oleh karena itulah, ketika Allah bicara tentang puasa di bulan Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana kewajiban puasa ini Allah wajibkan bagi orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini adalah puncak tujuan semua ibadah yang Allah bebankan pada kita. Sehingga Allah katakan dalam ayat, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Allah, sembahlah Rabb kalian Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga takwa ini adalah puncak tujuan ibadah, ditunaikannya ibadah oleh manusia. Apabila ibadah tidak mengantarkan pada ketakwaan, akan bisa menjadi muspro. Oleh karena itu lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat, tetapi dengan salat kita itu ternyata tidak menghasilkan jiwa yang bertakwa, salatnya bisa menjadi salat yang celaka. Inilah salatnya orang-orang yang celaka. Salat itu bisa mengantarkan orang mereka betul-betul beruntung, dan ada yang mengantarkan orang itu justru celaka. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah, berbahagialah orang yang beriman. Siapa itu di antaranya? Orang mereka yaitu khusyuk dalam salatnya. Ada orang salat dan dia beruntung, tapi ada pula yang mereka fawailun lil musallin, celakalah orang salat. Dia salat tapi dia celaka. Kenapa? Dia lupa dengan salatnya itu semuanya. Alladzina hum an salatihim sahun. Orang-orang mereka lalai dengan salatnya, sehingga salatnya itu tidak membuahkan apa-apa bagi dia. Hanya membuat dia itu capek, letih, lelah. Sehingga pula orang yang mereka salat di bulan Ramadan pula, ada orang yang mereka itu salat dengan qiyamul lailnya, dia mendapatkan yaitu ampunan Allah Ta'ala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dia itu
salat tarawih, qiyamul lail di bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah dan penuh harapan untuk mendapatkan balasan Allah. Ikhlas, dia lakukan dengan ikhlas, mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul dia berangkat dari keimanannya kepada Allah taala, maka Allah akan ampunkan ini orang tersebut. Puasa yang itu demikian pula ketika Allah mensyariatkan masalah puasa. Puasa demikian juga. Puasa yang mereka dilakukan dengan benar-benar itu menjadikan dia memiliki pahala yang berlimpah ruah, derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang mereka berpuasa, kata Nabi, rubba shaimin laisa lahu min syami ilal juwal atas. Berapa banyak orang mereka berpuasa, tapi dengan puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena dia tidak meninggalkan omongan dan perbuatan yang haram. Malam yada qala zur wal amala bi falaisa lillahi hajatun fi ayata'a ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang dia yaitu berpuasa dengan tidak meninggalkan perkataan kotor, perkataan jorok, perkataan maksiat, perbuatan kotor, jorok, maksiat, tidak meninggalkan omongan dan perbuatan yang sia-sia, maka Allah tidak membutuhkan dia dalam hal makan dan minum, alias dia mendapatkan lapar dan haus, tidak mendapatkan keutamaan puasa. Ini ketika puasanya tidak melahirkan ketakwaan. Demikian pula berkaitan dengan sedekah. Sedekah, zakat itu manfaatnya luar biasa. Sampai Allah balas 700 kali lipat. Sampai satu korma Allah balas bisa menjadi satu gunung, Allah kembangkan menjadi satu gunung. Tapi itu kalau dilakukan dengan penuh ketakwaan, melahirkan ketakwaan dengan sedekahnya itu. Tapi kalau dia sedekah dan tidak melahirkan ketakwaan, hanya untuk dia itu pamer kepada manusia agar menjadi dibilangi orang yang jawad, yang dermawan, maka Nabi ingatkan dia akan dilempar ke jahanam. Sebagaimana riwayat tentang 3 orang yang dilempar ke jahanam, seorang yang mereka itu berjihad fisabilillah, tapi dia hanya pengen disebut pahlawan, seorang pemberani. Orang yang mereka belajar agama sampai mahir, sampai mengajar, agar dibilang ustadz, alim, qari. Agar kemudian orang mereka dermawan, agar dibilang Jawa sang dermawan. Maka semua amaliyahnya yang sangat utama itu menjadi tidak mendapatkan apa-apa, justru mereka dilimparkan ke jahanam. Sehingga semua beban syariat ini tujuannya terbentuknya ketakwaan. Oleh karena itulah, jangan sampai kita datangnya Ramadan yang akan datang ini, ternyata Anda warnai hari-harianya dengan penuh kemaksiatan, dengan tidak menjaga mata, tidak menjaga telinga, tidak menjaga lisan, sehingga semuanya itu justru diwarnai hari-harinya dengan penuh dengan kemaksiatan dan sia-sia. Maka seperti ini tidak akan mengantarkan kita untuk mendapatkan keutamaan yang sangat besar. Maka ingat bahwasanya semua beban syariat yang Allah Subhanahu wa taala bebankan kepada kita ini semuanya dalam rangka yaitu untuk melahirkan, mendidik kepada kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ramadan ini sesungguhnya merupakan madrasah ketakwaan, madrasah yang secara khusus mendidik kita, yaitu menggembleng kita untuk siang dan malam kita digembleng menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana siangnya kita diwajibkan berpuasa dengan segala pernak-pernik yang berkaitan dengan puasa. Kita tahan syahwatnya, kita tahan ucapan kita tahan segala keinginan berbuat yang haram. Malamnya kita digembleng untuk benar-benar kita senantiasa yaitu bersama dengan Allah, dengan qiyamul lail kita, dengan berjamaah di masjid atau sendiri atau berjamaah di rumah. Dalam kondisi kita sekarang ini kita banyak-banyak di rumah, juga berjamaah di rumah atau bisa sendiri pula. Ini dalam rangka untuk betul-betul meningkatkan ketakwaan kita. Di bulan Ramadan ini kita dipacu untuk banyak-banyak kita ini membaca Al-Quran, sehingga kita semakin dekat dengan Allah dan semakin dekat dengan kitab Allah. Semakin kita diajarkan yaitu bagaimana kita digembleng ilmunya agar kita betul-betul dekat dengan Al-Quranul Karim.
di bulan puasa ini pula kita dilatih menjadi sang dermawan untuk banyak memberikan iftar, memberikan sedekah, mengeluarkan harta kita, sehingga betul-betul Ramadan adalah madrasah ketakwaan, sehingga jangan sampai kita masuk Ramadan melakukan amaliyah Ramadan tetapi sia-sia karena tidak ada nilai ketakwaan dalam amaliyah yang kita lakukan tersebut. Ingat, Ramadan adalah madrasah ketakwaan. Jangan sampai Anda keluar Ramadan dan justru Anda semakin buruk keadaannya, tidak mendapatkan keutamaan apapun dengan datangnya bulan Ramadan. Allah bebankan puasa bukan untuk menyengsarakan kita. Allah bebankan semua syariat agama bukan untuk menyengsarakan kita, tetapi untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, dan puncak tujuannya yaitu dengan cara mewujudkan ketakwaan dalam setiap beban-beban syariat yang diwajibkan oleh Allah kepada kita semuanya. Semoga manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.